Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah. Kita bisa istiqomah mudah-mudahan. Kalau kata Ibnu Juzai dalam tafsirnya, al-istiqomatu ainul ma'unah. Al-istiqomatu ainul ma'unah. Ya. Istiqomah itu sendiri adalah ma'unah gitu kurang lebih. Lalu kalau dibalik sama saja. Al-ma'unah ainul istiqomah. Dan kalau kita umpamanya masuk kategori istiqomah dalam belajar ini, itu sebenarnya karena ma'unah. Dan itu sebenarnya adalah ma'unah itu sendiri. Ma'unah itu sendiri. Ya, oleh karena itu apa maknanya? Kita harus merawat ma'unah ini dan pada saat yang sama merawat istiqomah ini. Istiqomahnya hemat kita ini nggak tanggung-tanggung, yaitu istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran melalui tafsir yang kebetulan jadi pilihan kita adalah Tafsir Munir Dr. Wahbah Suhaili. Dan mudah-mudahan ini menjadi jariah beliau. Sekaligus kita juga menjadi bagian dari kelompok orang-orang seperti beliau gitu, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah tak terasa 2 tahun kata Pak Jamal. Makanya Pak Jamal kelihatan udah tambah tua. Dulu lagi awal masih mudaan. Oke, kita mulai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Malah kalau Pak Shihab juga mengutip dari para tokoh yang lain, disebut juga surat Alam Nashrah. Kata beliau semuanya sama semuanya. Di mana samanya? Diambil dari ayat pertama. Baik, kita mulai. Surat ini Makkiyah. Kategorinya Makkiyah, turun sebelum hijrah. Ada 8 ayat. Insya Allah selesai. Tasmiyatuha, penamaannya. Oh, ini dia. Sumiyat suratus syarhi. Dinamai surat asy-syarh. Awil insyirah. Sama. Syarohan di pola infa'ala. Jadi insyirah. Lalu masdarnya insyirah. Atau alam nasrah. Apa? Liftitahiha bil khabar an syarhi sadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena diawali dengan berita, informasi tentang dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika usia kurang lebih 6 tahun. Ada 2 orang, ternyata malaikat dibawa ke tengah padang pasir, dicelentangin tuh lagi mau Isra Mi'raj, tapi jauh sebelumnya itu celentangin. Yang menarik nanti barangkali ada hadisnya di sini. Yang menarik itu apa? Dia ngelihat 2 orang tapi tak terasa megang masing-masing megang apa keteknya gitu kayak kita bopong orang, nggak terasa. Ketika ditelantangin di padang pasir, dia nggak terasa di padang pasir, padahal nggak ditaruhin tikar gitu. Nah itu yang kemudian dibelah, ya, diambil gumpalan hitam, semuanya simbol, ya, diganti. Harus mampu menangkap anunya, maksudnya intisarinya. Terus diganti dengan segumpal juga yang beda warna putih keperakan. Itu namanya syarah.
Maka dalam dunia kedokteran, bedah itu namanya amaliatus syarhi. Bedah. Nah ini dipakai dalam penamaan surat Al-Insyirah ini. Gitu kurang lebih. Ai tanwiruhu. Maksudnya disinari, diterangi. Bil huda dengan petunjuk. Wal iman dan iman. Wal hikmah dan hikmah. Hikmah bolehlah ilmu pengetahuan. Inti ilmu pengetahuan itu hikmah. Hah? Kita tahu kalau lagi haus itu harus minum, itu ilmu. Tapi kemudian diamalin, hilang rasa haus. Hilang rasa haus itu namanya hikmah. Waja'alahu fasihan. Maka kemudian Allah menjadikannya siapa? Nabi Muhammad. Fasihan. Maksudnya dadanya ini. Fasih artinya luas. Nah, luas bukan saja dalam artian fisik, tapi non fisik. Kita datang ke rumah si A, rumahnya masih sempit, tapi hatinya lapang, luar biasa. Boleh bandingkan datang ke si B, rumahnya luas, tapi orangnya sempit. Nggak keluar, teh manis saya nggak keluar. Orangnya tupak. tinggal pilih mana gitu kurang lebih. Ya, rohiban sama, luas. Fasih luas. Rahib luas. Rahib ini dari kata marhaban. Marhaban ya syahrul Ramadan, itu selamat datang. Kenapa mengucapkan selamat datang kepada bulan Ramadan pakainya marhaban, nggak pakai ahlan? Karena marhaban mengandung arti luas. Luas apanya? Luas kebaikan. 24 jam penuh kebaikan. Baru wasi'an. Ini bagian dari karakteristik bahasa Arab. Banyak menyebut sinonim. Semakin banyak menunjukkan ilmu pengetahuan. Banyak dia kosakatanya gitu. Kaqaulihi ta'ala famay yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Faman yurid, siapa yang diinginkan oleh Allah, ayyahdiyahu, ayah dia maf'ul, ya, untuk diberi hidayah, yasroh dia lapangkan. Apanya? Dadanya. Banyak majaz ini. Untuk Islam. Udah kebayang? Sebelum terus. Siapa yang Allah inginkan untuk diberi petunjuk, maka dia lapangkan dadanya. Berarti dilapangkan sendiri dia itu udah. Dadanya bukan fisiknya. Di dalam dada ada hati. Dalam hati ada rasa. Di dalam hati ada keinginan. Pengen baca-baca buku Islam. Tuh mulai dilapangkan. Pengen memahami Al-Quran. Tuh dilapangkan. Tuh cerita siapa tuh? Irene ya. Irene Handoko ya. Itu gitu dia pengen baca surat Al-Ikhlas. Iya. Itu. Maka dia lapangkan dadanya untuk Islam. Islam yang disebut maksudnya ajaran. Inti ajaran Islam ada di Al-Quran. Dibuka untuk senang kepada Al-Quran. Iya. Selesai. Itu surat Al-An'am ayat 125. Munasabatuha lima qoblaha. Kaitannya hubungannya dengan surat Ad-Duha sebelumnya. Iya syadidatul ittisal bi surat Ad-Duha. Hubungannya sangat kuat dengan surat Ad-Duha. Mudah-mudahan terkait sangat kuat dipaham. Kuat kayak hubungan kakak sama adik. Kuat. Kayak hubungan ya adik ipar sama abang ipar. Abangnya presiden, adiknya MA gitu kurang lebih. Kok kuat apa enggak itu? Kuat. Itu katanya mau mundur, Pak Edi siap ganti MA.
Kenapa begitu? Litana subihima. Karena kesesuaian keduanya. Dalam apa fil jumal? Jumal kalimat-kalimat. Wal maudhu tema. Lianna fihima, karena di dalam keduanya tidad ni'amillahi ta'ala. Menyebut-nyebut, menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala ala nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Di Ad-Duha umpamanya, dijumpai Nabi yatim, terus diberi perlindungan. Itu nikmat. Dijumpai miskin, kemudian diberi kecukupan. Dijumpai Nabi dolan fahada, diberi hidayah. Itu semuanya alam, 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 alam. Di sini alam juga, alam nasrah. Tuh, jadi kuat sekali hubungannya. Ma'atat minihi, di samping Allah menghitung-hitung nikmat, baik dalam surat Ad-Duha maupun alam nasrah, terus ditambah lagi tatmin. Tatmin itu menenangkan. Wahasihi, mendorong. Alal amal, untuk bekerja. Iza faragta fansab, itu kerja. Wasyukri. Syukur dan syukur. Syukur dalam surat Ad-Duha itu amma binikmati rabbika fahadis. Syukurin itu. Hai suqala, ini dia. Fi surat sabiqah alam yajidka yatiman fa'awa. Dan seterusnya. Wa adafahuna wa ataf. Wa adafahuna. Oh, bukan, berhenti deh. Terus di sini ditambahin alam nasrah, itu ditambahin. Oke, coba kita ulangi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolan fahada. Wa wajadaka ailan dulu ya, fa'agna. Betul itu. Terus ditambahin di sini alam nasrah lakas. Tuh, nikmat. Iya. Walihaza zahaba ba'du salaf. Oleh karena itu ulama salaf berpendapat ila annahuma surah wahidah, bahwa Ad-Duha sama Al-Insyirah itu satu surat. Bila basmalah bainahuma, tanpa bismillah. Paham maksudnya? Ulama-ulama salaf tertentu paham betul, bukan cuma makna dan kandungan Ad-Duha dan Insyirah, tapi hubungannya. Maka ketika dalam sholat, habis Fatihah baca Ad-Duha. Dia tambahin alam nasrah, nggak pakai bismillah lagi. Itu maksudnya. Begitu kuatnya. Si A kakak beradik dengan si B. Satu rumah, satu penghidupan, sama-sama udah berkeluarga. Si A ngawinin anaknya. Si B diundang apa enggak? Hah? Si B itu abangnya atau ada diundang apa enggak? Enggak, udah tahu sendiri. Itu kemarin dari pelajaran al-waslu wal-faslu. Saking kuatnya. Maka masuk surat Al-Insyirah dalam sholat setelah surat Ad-Duha nggak pakai bismillah. Kalau pakai bismillah itu putus. Oke. Wal asah al-mutawatir, yang lebih sahih dan mutawatir kaunuhuma suratain. Betapapun ada yang berpendapat itu satu surat, maka bagi kita seolah satu surat. Tapi, nah di sini ditegaskan yang lebih sahih adalah bahwa keduanya tetap dua surat. Wa ini tasolata maknan. Meskipun dari aspek makna itu berkaitan erat, bersambung erat. Selesai. Berikutnya, mastamalat alaihi surah. Kandungan.
Tuh, gampangnya memaknainya itu. Kandungan surat. Maudhu hazihi surah kasabiqatiha. Tema surat ini seperti yang sebelumnya. Apa itu? Al-hadis an syakhsiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang pribadi, ya. Pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma amaddahullahu bihi min ni'amatin. Dan ini namanya masdariyah. Jadi diartikan masdarnya. Cerita tentang sosok Nabi dan nikmat yang Allah berikan yang besar. Di mana karena nikmat diberikan tastahiqul hamdu tastahiqul hamda wasyukra. Tastahiqu berhak. Berhak. Kalau diartikan berhak betul, tapi harus tahu mana fa'ilnya. Siapa yang berhak? Nikmat. Dia berhak. Berhak apa? Pujian dan syukuran. Tuh. Bagi nikmat itu dia punya hak, yaitu disyukuri. Bagi kita terkait nikmat wajib mensyukuri. Tastahiqul hamda wasyukra. Si nikmat itu punya hak untuk disyukuri. Hamda di sini sama disyukuri. Waqad istamalat ala umur arba'ah. Ala umurin arba'atin. Kandungannya ada 4. Pertama, ti'dadu ni'amin salas. An'amallahu biha ala nabiyihil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kandungannya Allah menyebut ada 3 nikmat yang diberikan kepada Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Wahia syarhu sodrihi. Syarhu dilapangkan dadanya. Bil hikmah wal Terus iman. iya, bil hikmah, diisi hikmah. Ilmu pengetahuan, diisi iman. Watathi rihi. Ri. Atofnya ke hikmati. Kayaknya atofnya ke syarhu nih. Watathiruhu. Membersihkannya. Minazunub. Dari dosa. Wal auzar. Sama dosa. Auzar dosa. Sama dengan wazir. Wazir artinya menteri. Menteri banyak dosanya nggak? Wih, tuh udah kan jadi rakyat. Dosa. Dia nggak mikirin rakyat. Padahal SK-nya harus mikirin rakyat. Enggak, mikirin perusahaannya aja. Perusahaan 200-an. Oke. Terusnya. Waraf'u manzilatihi wa maqamihi fid dunya wal akhirah. Meninggikan kedudukannya, makom sama, dan sama kemuliaannya qadar. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah ini cara ngitung 3-nya begini. Ada 3 nikmat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dalam surah ini. Pertama, melapangkan dada. Nanti melapangkan dibahas dalam tafsir. Terus diisi hikmah iman. Yang kedua, membersihkannya dari dosa. Auzar wizr. Dosa, padahal bukan dosa pada mulanya. Wazar itu, wizr itu artinya beban. Beban. Udah kebayang? Beban. Sejatinya orang beriman kalau berdosa maka pundaknya itu tambah beban. Nanti persis An-Qadha Zohrok itu menjelaskan.
Dosa sebagai beban membuat punggung berbunyi, bersuara. Kayak model tukang dagang mikul duren, dua keranjang, berat. Atau apa saja. Ya. Itu kalau jalan dia pikul itu, pikulannya berbunyi apa enggak? Bunyi, mengeluarkan suara. Kreket, kreket, kreket gitu. Ini pengalaman Pak Jamal. Kalau mikul, dulu dia masih mikul, Bu. Cuma bukan duren yang dipikul, duit. Itu duit 2 keranjang. Maksudnya duit-duitan. Jadi udah kalau ngitung duit dia berapa kilo gitu, udah bukan berapa. Pisang. Ah? Pisang bertandan-tandan. Nah, nikmat ketiga ditinggikan kedudukannya, dimuliakan. Baik di dunia maupun di akhirat. Berbunyi ayatnya. Alam nasrah laka sadrak. Haknya istifham, tapi artinya qad. Kalau diartikan apa adanya, bukankah kami telah melapangkan dadamu, laka, untukmu. Padahal lakanya dibuang udah dipahami. Nanti dijelaskan kenapa udah sodrok pakai laka lagi. Khusus itu. Terus wawadokna anka wizrak. Wadokna kami letakkan. Apa wizrak, dosamu, bebanmu dari engkau. Lagi mikul berat. Allah datang. Allah angkat itu jadi ringan. Tuh. Diampuni dosanya jadi ringan. Oke. Allazi anqadha zahrok. Wizrak naatnya allazi. Dosamu yang membuat anqadha. Anqadha menimbulkan suara. Majaz tinggi sekali istiarahnya. Dosamu membuat punggungmu menimbulkan suara. Kayak tadi ilustrasinya. Jadi kalau memikul material seberat apapun itu masih terhitung enteng ketimbang mikul dosa. Dosanya apa? Umpamanya dosanya bohong. Katanya mau bikin ini enggak. Katanya mau stop ini enggak. Dosa. Nah itu ibarat mikul sebenarnya pundaknya udah enggak mampu. Bukan kayak begitu gambarannya terhadap Nabi. Nabi dosa kecil aja ibarat kita dosa besar. Itu kurang lebih. Itu allazi anqadha zahrok. Terus disebutin lagi nih. Yang ketiga, warafa'na. Kami angkat. Zikrak, sebutan. Nama. Diangkat udah mendunia. Ya. Kemarin Pak Jamal nonton itu Formula E. Tuh udah mendunia nggak? Diangkat nggak itu? Diangkat bukan fisiknya. Akan halnya Nabi kayak begitu. Dan bentuknya sampai saat ini. Di mana ada tasyahud nyebut Allah, di situ ada Nabi. Di mana ada azan nyebut Allah, di situ ada Nabi. Dan ketika berdoa, diawali dengan hamdalah, di situ dibantu dengan salawat. Itu bentuk pengangkatan luar biasa. Bukan dalam artian duniawi. Wadzalika biqasdi tasliyatir rasul. Sebuah itu disebutkan dalam surat ini. Tujuannya tasliyah, menghibur. Udah kebayang itu? Ini memberikan informasi bahwa kondisi psikologis Nabi berada dalam sedih luar biasa. Sedihnya positif.
Karena dalam sekian tahun baru mendapatkan orang yang beriman sekian. Gitu. Saya nggak berani menyebutkan angka, takut salah. Baru sedikit. Tuh dia merasa, aduh beban ini, jangan-jangan saya belum maksimal. Jangan-jangan ada kesalahan. Salah teknis berdakwah sehingga mereka pada lari. Umpamanya begitu. Nah, dalam kondisi psikologis kayak begitu datang dihibur tasliya Rasul. Wa inasihi amma yalqahu min aza qaumihi. Inas dari uns insan, melembutkan. Maka ada orang namanya Anis, itu lembut. Lembut nggak dia? Oh, dibahas di depannya dulu oleh Adi Hidayat. Inas, membuatnya lembut, sabar sekaligus. Terkait apa yang dirasakan, berupa celaan, derita yang ditimpakan oleh kaumnya yang berat itu. Fi Makkah, di Mekah, wa Taif, di Taif, wa ghairihima, dan lain-lain. Nabi ditimpukin coba di Taif. Gimana kita? Ya, dulu memang belum ada penjara kali. Kalau dulu ada penjara, Nabi tangkap di penjara. Ya lah, di bawah tanah. Itu nomor 1. Nomor 2 sekarang. Wa'adallahu lahu bitaisiril mu'sir. Dalam surat ini yang kedua, Allah berjanji akan memberikan kemudahan terhadap kesulitan yang dijumpai. Wa tafrij al-kurab alaihi. Tafrij, melapangkan. Kurab, derita, musibah. Maka tafrij artinya melapangkan, artinya mengangkat. Tidak terasa musibah. Paham itu? Kita ada musibah banjir, tapi tetap lapang. Jangan dikira rasa lapang yang sedang dirasakan karena banjir, orang luar biasa gelisah, itu bukan datang sendiri, itu dari Allah. Santai aja. Dia dia lalui saja. Memang udah begini kok ketentuannya, mau diapain, gitu kurang lebih. Ya, tafrij. Terus wa izalatil mihan wasyadaid. Izala menghapus. Mihan ujian. Cobaan. Wasyadaid derita. Wa tabsyirihi. Saat yang sama Allah memberi kabar gembira kepadanya biqurbin nasri alal a'da. Dekatnya kemenangan atas musuh. Lalu Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tuh. Itu yang kedua. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga, amarohu bimuwazabatil ibadah. Allah memerintahkannya untuk senantiasa beribadah. Muwazabah. Kalau dalam hadis ketemu kata wazobah, itu melakukan. Melakukan yang tak pernah ditinggal. Bukan dalam konteks fardu, dalam konteks sunat. Ada sholat-sholat sunat yang betapapun itu sunat, tapi tidak pernah ditinggal. Maka bahasanya wazoba. Oleh karena itu, ada sunat-sunat yang mu'akkad. Bahasanya wazoba, itu mu'akkad. Ada yang kadang sholat, kadang tidak. Tidak termasuk
muakkad, tapi ghair muakkad. Maka dalam sholat sunat qobliyah ba'diyah ada dua kategori. Yang pertama muakkad, yang kedua ghair muakkad. Yang muakkad itu dibahasakan wazoba. Nah ini nomor 3 ketemu kata itu. Amarohu bimuwazobatil ibadah. Wat tafarrug laha. Tafarrug dari kata farog. Kalau buku LBIQ itu ada imla'il farog. Apa itu artinya? Isi yang kosong. Kan ada titik-titik tuh. Untuk perintahnya jawaban. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Isilah yang kosong. Itu imla'il farog. Ketemu kita di surat ini. Maka dalam penjelasannya dibahasakan dengan at-tafarruq. Apa artinya? Bekerja lagi. Wa iza farogta fansob. Kosong. Sama itu kosong. Udah kebayang itu. Kalau dalam sekolahan ada libur, itu libur kosong. Kalau dalam Zoom jam 7:30 sampai jam 9 kadang habis itu kosong. Habis baca Quran terus kosong. Nah, dalam konteks isi surat Al-Nasrah yang ketiga ini diperintahkan untuk kita juga isi kekosongan. Itu namanya idza faragta fansab. Amarahu bimuwazabatil ibadah wa tafarruq laha ba'dal qiyam bitablighir risalah. Kerjanya dan wa tafarruq laha haknya kepada ibadah. Tafarruq artinya mengkhususkan waktu. Kapan? Ba'dal qiyam bitabligh, setelah menyampaikan risalah, yakni dakwah. Dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain terus pulang. Isi sama ibadah yang lain. Untuk apa? Syukran lillah. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah ala ma'anam alaihi. Atas nikmat yang diberikan kepadanya. Fa'iza faragta fansob. Udah kebayang apa belum? Iza faragta fansab. Malam tahajud. Habis tahajud selesai kosong. Maka menghubungkan firman iza faragta fansab, jangan benar-benar diam. Isi baca Quran. Baca Quran selesai capek ngantuk. Isi yang lain. Itu maksudnya iza faragta fansab. Nabi berdakwah, umpamanya pulang istirahat. Istirahatnya itu adalah harus ibadah. Itu yang dimaksud iza faragta fansab. Sehingga istirahat dalam konteks Islam itu berpindahnya dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Itu dia iza faragta fansab. Maka kalau habis dakwah datang masuk sholat, dia bilang sama Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Istirahatkan kami dengan sholat. Tuh istirahat. Pindah satu aktivitas ke aktivitas lain. Yang keempat, amarahu ba'da kulli syai'. Allah menyuruhnya setelah aktivitas apa saja, bit tawakkul 'alallahi wahdah. Bertawakal hanya kepada Allah. Waraghbah fi ma'indah. Dan raghbah senang. Raghibah fi. Senang memperoleh apa yang ada di sisinya, di sisi Allah. Maka disebutkan wa ila rabbika farghab. Iya.
selesai. Itu kandungannya. Nih Pak Jamal, itu judul itu. Judul Pak, coba ke bawah sedikit Pak. Nah itu deh. Ini ni'amullah ala nabihi wa ma'amarahu bihi. Di sini nih judul ayat 1 sampai 8. Ya, cuma posisinya belum direposisikan gitu. Oke, ayat 1 sampai ayat 8 diberi topik oleh si Mufassir Wahbah Zuhaili. Apa inti isinya itu? Nikmat Allah kepada nabinya dan perintahnya. Kasih nikmat, terus perintahnya apa sih? Nah, baru kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami selalu, karena fi'il mudhari, melapangkan dadamu untukmu. Di sini bukan kama, telah, karena ada lam, telah melapangkan dadamu. Tapi kalau apa adanya selalu, ya, karena fi'il mudhari. Oke, wa wada'na anka wizrak. Kami meringankan beban tugas-tugas kenabian darimu. Tadi arti harfinya wada'na, kami letakkan. Wizrak beban. Beban di sini beban kenabian, tugas, yaitu dakwah. Allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Nanti dalam mufradat kali ada. Wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan sebutanmu. Inna ma'fa'idna ma'al usri yusra. Sungguhnya apa ini? Sungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Fa iza faragta fansab. Apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras. Fansab, kerja keras. Wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu senang. Iya. Selanjut. Al-Balaghah. Alam nasrah laka sadrak, istifham takriri. Istifhamnya li takrir. Takrir artinya statement. Takrir menetapkan. Kenapa ditetapkan? Li tazkir. Untuk mengingat. Bini amillah. Ingat apa? Nikmat Allah. Kita juga begitu. Bukankah kemarin sudah aku kasih uang jajan lebih? Itu pakai bukan kan? Untuk sebulan, baru seminggu udah minta lagi. Udah bilang sama, kan kemarin udah. Untuk 1 bulan, ini baru seminggu. Itu namanya takrir. Ai qad syarahna laka sadrak. Artinya sungguh kami telah melapangkan dadamu untukmu. Wawadana anka wizrak. Kami ringankan bebanmu. Allazi anqadha dhahrak. Yang melelahkan punggungmu. Isti'arah tamsiliyah. Itu semuanya isti'arah tamsiliyah. Kalau arti harfiahnya satu-satu dibelah dada. Waktu usia kurang lebih 6 tahun. Apa adanya. Terus diringankan bebannya. Terus ya diangkat bagungnya. Kan nggak ada. Nabi nggak mikul apa-apa. Ya. Itu namanya isti'arah tamsiliyah, masih ingat nggak? Ungkapan digunakan bukan pada tempatnya. Masuk kelas, tiba-tiba guru menyerahkan lembar ujian. Terus semuanya heboh.
Gimana sih nggak bilang-bilang ini itu? Kan harus persiapan. Tapi kata si A yang memang sudah selalu siap berkata kepada teman-temannya, sedia payung sebelum hujan. Itu namanya istiarah tamsiliyah. Demikian juga ketika memahami alam nasroh laka sodrok, terus wawadokna laka zikra, terus warafa'na, dan seterusnya, itu istiarah tamsiliyah. Kayak model sedia payung sebelum hujan. Jangan dipahami sedia payung sebelum hujan dalam ilustrasi bubaran LBIK hujan gede. Terus pada bergumul itu di lobi karena nungguin hujan. Tapi ada si A bawa payung. Dia mah terus aja nerobos hujan. Sambil berkata, makanya sedia payung sebelum hujan. Lah itu mah hakiki. Oke. Demikian ketika kita nanti dihidangkan oleh mufasir memahami alam nasroh. Hakikinya yaitu dibelah dada oleh dua malaikat, terus dimasukkan ilmu pengetahuan, hikmah, dan seterusnya. Kan bukan seperti itu. Berikutnya. Syubbihaz zunub bihamlin sakilin. Dosa diserupakan dengan beban. Hamlin beban yang berat. Udah kebayang itu? Bahwa dosa itu menjadi beban bagi si A, itu menunjukkan si A orang baik. Tapi kalau dosa yang begitu besar tak menjadi beban, kan bisa dibedakan. Emang kerjaannya, emang hobinya. Hobinya ngapain? Berbuat dosa. Ya dah? Hari ini dosa apa? Kalau dosanya bohong, hari ini kita ngebohongin apa ya? Itu biasa, nggak beban. Nah ini kalau itu terasa beban menunjukkan orang baik. Syubbihaz zunub, dosa diserupakan dengan beban. Yurhiku kahili hamilihi. Yurhiku memberatkan. Kahil pundak. Hamilihi yang bawa. Bitorik tamsil. Dengan itu ungkapan dengan perumpamaan. Itu udah paham kita. Pertanyaan buat kita dalam rangka berinteraksi dengan Al-Quran. Punya dosa apa enggak? Punya. Ingat apa lupa? Tuh. Kalau ingat, mulutnya enggak berhenti-berhenti beristighfar. Dalam rangka meringankan beban itu. Oke, fa inna ma'al usri yusra tankirul yusri. Ayat berbunyi inna ma'al usri yusra, yusronya nakirah. Untuk apa? Li ta'zim, mutafkhim, untuk membesarkan. Membesarkan juga harus dipahami. Kesulitan betapapun besarnya itu kecil. Maka pakai ma'rifah. Yusra dinakirahkan. Mudah. Kemudahan itu jauh lebih besar. Betapapun besarnya kesulitan. Dulu lagi orientasi LBIK, ada yang nanya ini. Apa sih maksudnya? Yang ini ma'rifah, ini nakirah. Saya jawab. Yusra kemudahan, nakirah berarti ta'zim lebih banyak kemudahan yang diberikan ketimbang kesulitan yang dihadapi. Maka saya tanya pada peserta, bahasa Arab gampang apa sulit? Semua jawab sulit. Pada saat yang sama Allah beri kemudahan banyak sekali. Apa itu? Itu ada LBIK. Pada bisa masuk. Padahal udah tua-tua. Mudah apa enggak? Mudah.
Nyindir saya, Ustaz. Habis ngumpet aja sih. Terpaksa disindir supaya nongol. Itu teori Mbak Rara ya. Jadi kalau ada yang ngumpet-ngumpet dibacain mantra nongol dia. Yang nongol apa? Jin. Jin nongol. Coba lihat kemudahan lain. Nggak bisa bahasa Arab diterima dasar 1. Nggak bisa tetap naik ke dasar 2. Akhirnya terus dinaikin terus, mudah, seneng mereka itu. Tuh mudah kan. Dahsyatnya udah selesai belum bisa juga, ngulang lagi dari dasar 1. Ya, nggak selesai-selesai di Al-Baiki. Tuh berapa banyak kemudahan. Itu dia. Inna ma'al usri yusra. Nah, kita ambil fasilitas dari Allah. Itu namanya li ta'zim, membesarkan. Kesulitan mah kecil segede apapun. Kemudahan itu besar, lebih besar dari kesulitan yang paling besar gitu bro. Ka'annahu qala, seolah Allah berkata pada ayat inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusron aziman. Nah, realnya kayak tadi. Al usru wal yusru bainahuma jinas nakis. Ada jinas. Insya Allah masih hangat kalau pelajaran Badi. Yusru, usru, sejenis, setimbang. Tapi ada satu huruf yang beda. Maka jinasnya nakis. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itnab. Itnab panjang. Karena berulang. Panjangnya dengan takrir. Takrir artinya mengulang. Takrir jumlah. Kenapa diulang? Litasbiti makna hafin nufus. Agar bisa mengokohkan makna di dalam jiwa. Wa bima annal usra ma'ruf fahuwa mufrad. Oleh karena al usra itu ma'ruf, ma'rifah, fahuwa mufrad. Maka mufrad. Wal yusru munakkar. Sementara yusra, al yusru dinakirahkan. Fahuwa muta'addid. Banyak. Jadi kesulitan 1 mufrad. Yusra menakirah banyak. Umum. Ai ma'akul li usrin yusron. Karena 2 kali diulang, maka diambil kesimpulan 1 kesulitan itu ada 2 kemudahan. Fal usrul awal, kesulitan yang pertama, kan 2 kali diulang tuh. Ainus sani, dia juga. Ketika disebut yang kedua. Apalagi itu ma'rifah, apalagi itu mufrad, dia juga. Bukan dia juga. Apa maknanya? Sama, sejenis, bukan. Sedikit. Wal yusru ta'addad. Sementara yusru berbilang. Kemudahan itu berbilang, yakni banyak. Fa iza farokta, atas dasar itu, kalau engkau sudah kosong, selesai melakukan aktivitas, fansab, cari lagi aktivitas yang lain. Maka kalian akan diberikan kemudahan-kemudahan yang tak terhingga. Wa ila rabbika farghab. Aktivitas yang kalian lakukan setelah kalian kosong, itu orientasikan karena senang kepada Allah. Ingin mendapatkan ampunannya kalau itu doa, ingin mendapatkan rizkinya kalau itu usaha. Ila rabbika farghab. Ingin mendapatkan ilmunya kalau itu adalah belajar. Nah, ila rabbika farghab, iza faragta fansab, ila rabbika farghab, saja. Murosok, indah. Muraat liruusil ayat. Menjaga ayat-ayat sebelumnya.
Ayat-ayat sebelumnya apa sih? Pertama setelah innamal usri yusra, innamal usri. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fansab farghab. Itu namanya murassaq. Ya, suku katanya sama. Wa kadza fi qawlihi, demikian juga sajak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak. Muhassinat badi'iyah. Sajak itu muhassinat badi'iyah. Al-Quran bersajak. Bangsa Arab senang bersajak. Punya keindahan. Ya. Selesai balaghah. Baru mufradat. Al-Lughawiyah kosakata. Alam nasrah laka sadrak. Maknanya alam nafsah. Apakah tidak kami lapangkan? Mana? Iya. Wa nabsut. Sama kami hamparkan. Wa nuwasya. Kami luaskan. Laka. Buat engkau. Ya Muhammad. Sodroka. Dadakmu. Hatta. Apa itu? Wasi'ah. Munajatul haq. Sehingga luas kesempatan untuk bermunajat kepada yang hak. Paham munajat? Munajat doa. Apa bedanya? Sendirian bermunajat. Bermunajat sendirian. Sendirian bisa dalam artian fisik. Malam bangun sendiri. Munajat. Atau di tengah-tengah habis sholat fardu kan pada doa dia mah sendiri aja. Fisiknya mah nggak bisa. Doa sendiri dia. Munajat. Wa da'watul khalqi. Diberi keluasan oleh Allah bukan cuma munajat saja kepada yang hak, tetapi juga berdakwah kepada sesama manusia, makhluk. Bima auda'na fihi minal hikmah. Menggunakan ya, atau sesuai dengan hikmah dan iman dan kenabian yang kami titipkan. Auda'na. Auda'na ajiwada. Perpisahan. Al-wadi'ah. Titipan. Jadi antara titipan sama perpisahan sama ya perpisahan harus mampu ditangkap benang merahnya. Ada haji wada, ada tawaf wada. Maka makna perpisahan benang merahnya dengan titipan dalam konteks tawaf wada umpamanya pertama aku titip Ka'bah kepadamu ya Allah. Tuh. Kalau yang berpikirnya standar, nggak masuk akal. Tetapi ketika seseorang tawaf wada, kemudian maknanya adalah dia menitipkan kepada Allah, itu memberi kesan antara dia sebagai mukmin bagian tak terpisahkan dengan Ka'bah. Dia menginginkan Ka'bah tetap terpelihara, maka dititipkan kepada si pemiliknya. Ada tuh. Nah ini Allah memberikan kelapangan dada kepada Nabi Muhammad. Dia menjadi bisa berdakwah dengan lapang dada, luas. Tak ada sesuatu yang dia khawatirkan. Sebab di dalam dirinya sudah dititipkan oleh Allah. Apa? Hikmah, ilmu pengetahuan, iman. Dan yang ketiga, an-nubuwah, kenabian. Maka menjadi berhubungan antara syaraha, membelah dada pada usia sebelum menjadi nabi. Yaitu ketika dibelah oleh malaikat. Ada hubungannya, persiapan untuk dia menjadi nabi.
Lalu ketika ada yang bantah itu adalah mukjizat, padahal dia belum jadi nabi, lalu dijawab biasa, keluar biasaan yang dimiliki oleh seseorang yang belum jadi nabi, itu kan namanya irhas, irhas dimiliki oleh Nabi Muhammad. Pokoknya dia diberi gelar jujur, itu kan maksum dia, belum jadi nabi, itu namanya irhas. Fahuwa mana dia? Wa azalna anhu dhiqal jahli. Dhiq kesempitan akibat kebodohan dihilangkan oleh Allah. Tu azalna anhu. Itu juga bagian dari makna alam nasrah. Wal arabu tutliqu sa'atas sadri wa azamihi alal hilmi wal quwwah. Orang Arab menyebut luas dada, lapang dada, alal hilmi, maksudnya sabar. Maka Nabi diberikan kesabaran. Ketika berdakwah menjumpai tantangan luar biasa. Sabar. Lalu apa lagi? Dimaksud lapang dada, kuat. Sabar sama kuat ya saudara kembar. Nggak apa-apa. Dibully. Dibully apa enggak itu? Itu luar biasa. Nggak ada sisi kehidupannya yang nggak dicela. Semuanya dicela. Celaan paling puncak ya udah dibilang kadal. Kadal gurun. Nah itu persis. Tahun 65 dulu. Fahuwa kinayah anis surur. Kinayah ketemu lagi. Maka itu alam nasroh laka sodrok dan seterusnya adalah kinayah. Kinayah tentang apa? Tentang kegembiraan. Tentang apa lagi? Lapang jiwa, inbisat jiwa. Apalagi warohatil bal, tenang. Roha artinya istirahat, bal artinya hati. Apalagi wasaatil ufuk, luas wawasan. Oh luas wawasan, ya. Selanjutnya wahuwa istifham takrir, alam istifham, tapi maknanya qad. Sama dengan hal ataka hadisul ghasyiyah, itu litakrir. Qad ataka. Alam taro, itu maknanya qad taro. Sungguh engkau telah melihat. Baru kaifa fa'ala, itu litazim. Ai qad, nah ini dia. Ai qad syarahna wa afsahna. Artinya sungguh telah kami lapangkan dan kami luaskan. Wa afsahna. Wado'na hutotona. Sebentar, hitoh ini. Hitot. Hitotona. Wado'na kami letakkan. Hitoh bukan pakai kho, pakai ha, belenggu jadinya. Wa azalna kami hilangkan. Wa khaffafna kami ringankan. Anka dari engkau. Apaan? Wizrak. Wizrak apa artinya? Hamlakas sakil, bebanmu yang berat. Udah apa ya? Beban di sini saja majaz, isti'arah. Bukan dalam artian kayak model tadi, mikul, ya, 2 keranjang batu. Cuma diserupakan seperti itu, betapa beratnya. Apa itu bebannya? Derita akibat berdakwah, mengajak kebenaran. Bapak Ibu, para habaib, para ulama yang dipenjara akibat dakwah, beban apa tidak? Beban luar biasa. Belum mengingat keluarganya, apalagi ingat cucunya. Gitu. Nah, itu dihilangkan semua oleh Allah. Karena dia bertugas, dia petugas Allah gitu, bukan petugas partai. Itu namanya wawadhna anka wizrak. Anqadha asqala, memberatkan. Ibarat pikulan berat.
hatta sami'alahu nakid ay saut, sampai kedengeran suaranya. Nah, kayak tadi ilustrasinya. Apalagi ngambil air di dalam sumur pakai kerekan itu. Limba namanya dulu ya. Kalau sedikit airnya nggak begitu kedengeran suara apa itu rodanya ya. Jadi kalau berat penuh, embernya gede, berat. Itu kurang lebih Allah menggambarkan betapa beratnya beban kenabian, beban dakwah, dan substansinya beban menyampaikan kebenaran, apalagi dalam kondisi yang melingkupi seperti sekarang. Berat, orang jadi takut, ntar ditangkap, ntar dijemput, ntar diancam. Laporan perlu didukung data kuat ke KPK. Beban apa enggak? Beban. Ntar diancam. Apalagi Nabi. Wahaza kakaulihi, hal ini seperti kata-katanya, kata-kata kita termasuk ungkapan liyaghfirolakallahu, kata-kata Allah ini maksudnya firman Allah. Liyaghfirolakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfirolaka, agar Allah mengampuni dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Mengampuni, mengangkat beban. Berat, jadi ringan. Oke. Walaisal muradu bidzunub al-ma'asi wal asam. Dan yang dimaksud dosa bagi Nabi itu bukan kemaksiatan atau kesalahan. Fa innar rusula ma'sumun minirtika bidzunub. Sebab Rasul itu maksum, ya, dari berbuat salah, dosa. Wa innamal muradu ma fa'alahu, akan tetapi yang dimaksud adalah ijtihadan mimma huwa khilaful ula, yaitu tindakan ma fa'alahu yang dilakukan sebagai produk ijtihad yang bisa jadi berbeda, khilaf dengan yang telah ditetapkan. Kau merasa dosa. Oke. Ya kebayang. Dimaksud Allah bisa mengampuni dosanya bukan dosa karena berbuat maksiat. Tapi ada masalah, terus dia berikan jalan keluar lewat ijtihad. Ijtihadnya membuatnya khawatir tak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Tuh beban. Betapapun bagi umatnya, dia sendiri menjamin. Kalau salah ijtihadnya dapat pahala 1. Kalau betul dapat pahala 2. Memang benar. Fikih itu semuanya ijtihad. Tentu fikih-fikih yang bersifat pendapat. Pendapat para ulama fikih itu disebutnya zon. Maka kaidah mereka aksarul umur al-fiqhiyah zunun. Kebanyakan persoalan masalah fikih itu sangka. Bisa benar, bisa bohong. Bisa salah maksudnya. Kalau benar dapat pahala 2. Kalau salah dapat pahala 1. Kok bisa begitu? Ya pahala 1 itu pahala kesungguhan, bukan pahala benar. Nah, dalam konteks dakwah juga begitu dialami oleh Nabi. Tuh, dia berijtihad. Maka dia menganggap dosa. Maka nanti diampuni oleh Allah. Iya.
Kaiznihi lil munafiqin tuh bitakhalluf an ghazwati Tabuk. Seperti nih ijtihadiyah, memberi izin kepada orang-orang munafik bitakhalluf. Takhalluf belakangan, khalfa belakang. Makanya khalifah itu belakangan. Nabinya udah wafat, terus Abu Bakar. Abu Bakar wafat, terus Umar. Itu belakangan. Ada mengandung kholaf. Salaf duluan, kholaf belakangan. Nah, dalam konteks perang Tabuk setelah Fathu Makkah, ya, Nabi mengizinkan orang-orang munafik bitakhalluf an ghazwati Tabuk, untuk belakangan datangnya, untuk tidak ikut takhalluf, berbeda, khilaf. Wa akhzul fida min asro badrin. Ini dia merasa dosa. Akhzu mengambil, fida tebusan dari tawanan perang Badar. Perang Badar banyak ditawan. Boleh bebas, tebus. Khawatir dia itu salah. Wa ubusihi fi wajhil a'ma. Wa nahwi dzalika. Ubus masam, abasa wa tawalla. Dia masam sama di wajah Abdullah ibni Ummi Maktum. Tuh dia merasa berdosa itu. Wakilah al-muradu min qawlihi wizrak. Ada juga yang berpendapat bahwa firmannya wizrak. Wizrak itu apa tadi sebelum ayatnya? Wa rafa'na laka zikrak. Wa wada'na an qadha zahrak. Terus wada'na, aduh, saya baca dari awal supaya nggak lupa. Alam nasrah laka sadrak. Terus apa, Bu? Wa wada'na Angka wisrok. Anka wawadona. Iya, anka wisrok. Nah, wisrok ini, wadona anka wisrok ini takhfif a'ba'in nubuwah. Takhfif artinya meringankan. A'ba beban, kenabian. Warisalah dan kerasulan. Allati tasqulu zuhra. Yang memberatkan punggung. Minal qiyam bi amriha, untuk melaksanakannya. Wa ada wajibatiha, dan menunaikan kewajiban. Wa hifzi huquqiha, dan menjaga hak-haknya. Haknya itu kenubuwah dan risalah. Udah kebayang itu? Ini mantul halus sekali, Pak. Apa namanya, Pak Jamal itu? Apa? Pak Jamal nggak mantul ya? Udah beres, Ustaz. Alhamdulillah. Nggak ada yang nggak beres. Kalau sama Pak Jamal beresin itu semua. Penusron, Ustaz. Nggak boleh ada yang ketinggalan, tulang bungkus. Ingat aja Pak Ustadz. Aduh. Pokoknya nggak akan lupa sampai ke akhirat. Hah? Iya, bagus. Yang memberatkan. Jadi begini. Nubuah itu predikat, nubuah itu status, nubuah itu anugerah, nubuah itu nikmat, termasuk risalah. Maka dalam konteks kita jabatan. Baik jabatan maupun kenabian atau risalah, dia punya hak-hak. Tuh, ini di sini. Ketika haknya itu tak diselesaikan, tak diberikan,
oleh yang diberi hak dalam hal ini Nabi, itu dia merasa beban. Merasa berdosa. Nah, itu diangkat oleh Allah. Ya, diringankan. Anqadha zohrok. Iya, yang memberatkan itu. Oke. Fasahalallahu ta'ala dzalika alaihi. Kemudian Allah mudahkan. Sehingga tak ada satu program pun umpamanya yang tak terrealisir. Gubernur jabatan, apalagi menteri. Maka kementerian itu punya hak. Haknya yang diatur dalam undang-undang, yaitu mensejahterakan rakyat. Ketika tidak, berarti dia tidak menunaikan jabatannya itu, tapi justru dia menyengsarakan rakyat, membahagiakan orang asing, gitu kurang lebih. Siapa yang nggak marah? Itu kan fitrah bisa memonitor. Wahatto anhu saklaha, atau menghapus, menghilangkan beratnya. Bi ansorot yasirah lahu, maka jadi mudah. Tuh Allah yang memberikan kemudahan. Allahu a'lam bishawab. Ada itu tuh. Waktu Pak Jamal, silahkan. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita, dipersilakan. Silakan, kita tunggu. Iya Ustadz, mau nanya Ustadz. Oh baik, Pak, Bu Ika, silakan. Anar, api ada bentuk jamaknya nggak sih Ustadz? Anar. Oh iya. Emang ngapa itu Ibu mau ke sono? Menghindari Ustadz, menghindari. Iya, bagus sekali pertanyaan ini. Kan api kan beda-beda Ustaz ya. Api buat api kan beda dengan api. Nah, sampai sejauh ini saya belum menemukan tuh ada jamaknya. Kalau nur mah banyak. Nur, Anwar. Kalau nar, oh ada. Ada Bu. Nih baru ingat nih. Apa itu niron? Oh ya, niron. Niron Bu. Ya. Ya Ustadz. Iya. Satu lagi Ustadz. Kalau kita sering mendengar, maksudnya kata rahmat gitu Ustadz, itu terkait sama sifat Ar-Rahimnya Allah apa bagaimana? Oh, bedanya ya. Rahim bentuknya sifat, maksudnya pelaku orang. Pekerjaannya itu namanya rahmat. Kata dasarnya kasih sayang. Orangnya yang mempunyai kasih sayang. Itu rahmat. Udah kebayang? Ibu berkendara, berhenti di lampu karena merah, yang disebut lampu merah. Ada tukang minta-minta, ya, ibu ngasih 5.000 kah berapa aja. Ibu yang ngasih namanya rahim. Perbuatannya itu namanya rahmat. Perbuatannya, kasih sayang. Kenapa bisa begitu? Karena kita memiliki sifat dasar. Sifat dasar itu potensi. Kalau dalam Al-Quran disebut Rahman. Ketika action itu namanya Rahim. Perbuatannya itu namanya Rahman. Ya Allah, Allahumma. Baik, yang lain, Pak Bu Hilwani. Oh tidak ya, Pak Edi mungkin. Internet saya putus-putus Pak Jamal. Ya. Nanti diurus itu Pak ya. Ya, Ustaz. Baik.
Silakan Bu Hilwani, ada pertanyaan atau tidak? Dari Bu Rina, barangkali. Kalau Pak Sukoco nih. Ustadz, Ya. Silakan. tadi artil alam nasroh kalau ada lam terus fi'il mudhari artinya bisa telah gitu ya? Bisa telah. Telah artinya. Jadi bisa telahnya bukan dari soal mudhari amal lam saja. Nah, itu. Tetapi istifham. Oh, istifham. Istifhamnya itu bermakna kon. Sungguh. Ya. Baru yang tadi ya. Saya bisa benarkan fi'il mudhari didahului lam maka zamannya berubah jadi madi. Zamannya yang berubah jadi madi. Iya. Jadi madi betul, Bu. Alam yaj'alil arda mihada. Bukankah aku jadikan bumi ini terhampar? Nikmat kayak di ayunan. Udah apa belum? Udah. Lam yalid. Belum melahirkan, tidak melahirkan. Tidak melahirkannya udah apa belum? Udah. Udah. Itu bagus sekali. Maka ada buku yang bahas tentang zaman. Az-zaman indan nahwil arabi. Zaman menurut nahu Arab. Bukan nahu Sumedang, nahu Arab. Ya. Pamanya begini. Allahumma gfir. Pakai fi'il amr. Ya Allah ampunilah. Kasar itu. Kasar. Diganti sama fi'il mudhari. Fi'il mudhari bisa jadi belum. Maka redaksinya Allahu yarham. Mudah-mudahan Allah akan. Allahu yaghfir. Akan mengampuni. Tapi coba pakai fi'il madi. Udah pasti. Ghafarallahu dzunubah. Rahimallah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu pakai fi'il madi. Ya, jazakallah gitu Ustaz. Jazakallah. Pasti dibalas. Allah a'lam bishawab. Iya. Syukran Ustaz. Saya apa? Ada lagi? Ya, saya Ustaz. Oh, silakan. Ya, yang wadah tadi itu mana menitipkan atau perpisahan itu? Perpisah. Iya. Tadi udah dihubungkan tuh. Dalam konteks barang ada dalam fikih namanya wadi'ah, itu menitipkan. Babnya wadi'ah, titipan. Dalam konteks haji ada tawaf wada, perpisahan. Maka tuh bahasa ketika huruf-hurufnya sama punya kedekatan kesatuan makna. Dalam perpisahan ada makna menitipkan. Dalam menitip ada makna memisah, berpisah. Kita nitipin sepeda karena mau pulang kampung. Misah kita mau sepeda. Seolah berkata tak terucapkan, berkata kepada sepeda-sepeda selamat tinggal dulu ya. Tuh. Ketika tawaf wada, tawaf perpisahan, ada makna menitipkan. Seolah dia berkata, ya Allah aku titipkan rumah ini kepadamu. Ketika mendengar menyebut rumah ini, emang rumah kamu? Itu kan rumah Allah. Memberi kesan betapa tak terpisahkan yang bersangkutan dengan rumah Allah. Seolah rumah dia. Sehingga ketika mau pulang saja itu masih lekat, karena begitu lekatnya maka ya dia titipin sama Allah. Kita tanya nih, punya telinga, pertanyaan,
Telinga kita apa telinga Allah? Yang punya Ya Allah. itu. Ya Allah, maafin telinga saya gitu. Oleh karena itu, saya titipkan lagi telinga ini kepadamu agar kamu tetap menjaganya. Oh, itu udah menyatu sekali, itu namanya ittihad dalam tasawuf. Dia nggak bisa membedakan antara dirinya dengan Allah. Bukan dalam artian fisik. Sebab di diri ini ada Allah, yaitu ruh. Ya, maka bisa berinteraksi dengan kalamnya. Ya, itu ya dinamakan manunggaling kawula lan Gusti. Kalau Sampai ke istilahnya sana orang tasawuf itu ya. benar, iya. Kalau bahasa teknis tasawufnya itu ittihad atau hulul. Substansinya sama, ittihad menyatu, hulul menempati. Bedanya kalau ittihad, seorang hamba berzikir melakukan pendekatan, maka dia meninggi ke atas sampai kepada Allah, sifat-sifat mulia. Sementara kalau hulul, konsepnya al-halaj, dia berzikir, mendekatkan diri, takwa segala macam. Nah, Allah nanti turun tuh mengambil tempat. Bukan dalam artian fisik juga, dalam artian non fisik. Maka sifat-sifatnya udah nggak ada yang tercela. Sifat-sifatnya terpuji semua, ya. Orang ditampar orang aja dia terima kasih, gitu kurang lebih contohnya. Alhamdulillah. Apalagi kalau diajak ke Marangi, terima kasih sekali. Hah? Edi. Aduh. Bagi Saya orang belum awam, pernah tuh, Ustaz. Iya. Belum pernah saya ke situ. Bagaimana Pak Sukoco, silakan. Iya. ya bagi orang awam tawaf wada itu ya tawaf perpisahan gitu, nggak sampai merasa nggak ada rasa ke sana juga. Benar sekali, benar sekali. Tapi bagi muridnya Ustaz Hatibi sekarang harus ngerti itu ya, kalau tawaf wada nanti harus. Iya, terutama yang banyak nanya, murid saya yang banyak nanya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kita menjadi membuktikan kebenaran firman Allah. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Allah bukan cuma memberi informasi tidak sama yang berilmu dan tidak berilmu, tetapi menyuruh kita. Bukan soal tawaf saja, soal ruku, soal sujud, soal angkat tangan, Allahu Akbar. Ini Masya Allah, Bapak Ibu kalau ditodong di tengah jalan, angkat tangan apa enggak? Apa maknanya? Sama itu, pasrah. Makanya diambil dompetnya, diam aja orang pasrah. Dia bawa pisau, bawa celurit, ya. Itu Allahu Akbar. Itu pasrah. Belum lagi ruku, apalagi sujud. Itu sujud yang berat. Iblis nggak mau suruh sujud. Ngapain? Tunduk. Gitu kurang. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Nggak ada ya? Baik, baik Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9.04, maka ujian kita cukupkan sampai di sini. Iya, putus-putus ya Pak Edi ya. Silakan. Ujian kita pada pagi hari ini tidak hanya menambah ilmu dan wawasan kita, tapi juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.